Salam jumpa sahabat edukasi, Tabi pun. Ya pun. Kembali kita berjumpa dalam podcast pendidikan yang diproduksi oleh UPTD Balai TIK Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Sang Maha Kuasa dan juga tetap semangat. Apalagi di masa pandemi seperti ini, sahabat edukasi, kita semua harus menjaga kesehatan dan juga berusaha untuk selalu berdoa karena masa pandemi ini biar cepat berlalu dan menghindari segala macam kerumunan agar kita dapat memutus rantai COVID-19 ya. Nah, pada podcast kali ini saya Rahma yang akan memandu perbincangan kita bersama para narasumber mengenai pelestarian bahasa Lampung di era milenial ya. Baik, kita langsung saja berkenalan dengan narasumber yang sudah hadir saat ini di studio. Yang pertama yaitu Bapak Heriadi, beliau adalah Ketua MGMP Bahasa Lampung. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam, Tabi pun. Iya pun. Iya. Yang kedua adalah Bu Yaumi Arfah. Beliau adalah akademisi dan juga merangkap guru bahasa Lampung ya. Assalamualaikum Bu Yaumi. Waalaikumsalam, Tabi pun. Iya pun. Apa kabar sunyi nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah. Udah bagus belum bahasa saya? Udah bagus ya. Oke, kita lanjut saja. Sahabat edukasi, di tengah pesatnya perkembangan zaman membawa kita menuju pada era digital globalisasi. Nah, di mana arus informasi semakin cepat dan tak terkendali dapat kita rasakan pada saat ini, ya. Nah, sahabat edukasi, tentu pengaruh yang kuat juga dapat kita rasakan pada perubahan atau pelestarian kebudayaan, terutama perkembangan bahasa Lampung ya, bahasa daerah pada umumnya. Dan ini juga bukan hanya dirasakan oleh bahasa Lampung saja, orang Lampung saja, tetapi seluruh daerah di Indonesia juga merasakan perubahan yang sangat pesat ini. Bahasa Lampung adalah salah satu dari 746 bahasa yang ada di Indonesia. Nah, bahasa penutur sejati bahasa Lampung bukan hanya ada di Lampung saja, tetapi juga tersebar ada di Palembang dan juga Banten. Nah, saat ini pengguna bahasa Lampung hanya berkembang dan dipergunakan di daerah pedalaman dan juga daerah pesisir ya. Lalu sementara di masyarakat umum yang tinggalnya di ibu kota provinsi sangat jarang sekali menggunakan bahasa Lampung sebagai bahasa komunikasi antar sesama ya. Nah, kita akan coba mengulas atau mengulik apa sih masalahnya di daerah Lampung karena masyarakatnya saat ini mulai meninggalkan bahasa ibu atau bahasa daerah Lampung. Baik, kita langsung saja sahabat edukasi. Nah, mengingat hal tersebut Pak, menanggapi hal mengenai perubahan ini ya. Jadi apa sih upaya dan kebijakan pemerintah daerah mungkin bekerja sama dengan MGMP ya untuk melindungi dan melestarikan bahasa Lampung dari mulai ada pergeseran penggunaan bahasanya di masyarakat terutama untuk kaum milenial. Ya, terima kasih Mbak Rahma. Sebenarnya sudah banyak ya yang upaya dilakukan oleh MGMP bekerja sama dengan Pemda khususnya di Provinsi Lampung dengan terbitnya Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang mata pelajaran bahasa dan asal Lampung sebagai muatan lokal wajib pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Nah, Pergub itulah yang menjadi dasar pelajaran bahasa dan asal Lampung itu diakui di dalam Bepodi.
dengan adanya pergub itu berarti setiap sekolah dari TK, SD, SMP, dan SMA atau setara dengan jenjang itu wajib untuk memberikan ruang jam pelajaran mulok dalam struktur kurikulum. Nah, dengan demikian salah satu upaya melindungi dan melestarikan bahasa dan aksara Lampung melalui dunia pendidikan ini, karena dunia pendidikan itu kan menjadi ujung tombak. Nah, jadi ujung tombak untuk kaum milenial saat ini diperkenalkan dan diajarkan bahasa dan aksara Lampung. Jadi kebijakannya memang sudah dibikin ya Pak ya? Ya. Semenjak tahun 2014. ya, sudah cukup lama ya. Ya. Nah, lalu Ibu, apa sih yang melatar belakangi ya untuk saat ini kaum milenial itu belum mau atau enggan, betul, untuk menggunakan bahasa Lampung sebagai bahasa percakapan sehari-hari? Terima kasih Mbak Rahma. Sebelumnya memang kalau kita lihat penggunaan bahasa Lampung itu, kalau kita masih pergi ke daerah-daerah itu masih sering kita dengar. Jadi Ya. jangan sebenarnya sebelum kita lanjut obrolan ini, jangan takut. Jadi jangan pesimis duluan bahwa bahasa kita ini akan punah. Tidak, Ya. karena di kampung-kampung itu masih banyak ya banyak. sekali, baik generasi muda, generasi tuanya apalagi itu yang masih mempertahankan penggunaan bahasa sehari-hari, bahasa daerahnya. Bahkan suku pendatang pun yang tinggal di daerah-daerah Betul. itu otomatis mereka menggunakan bahasa Lampung. Jadi karena mereka sehari-harinya memang ngomong Lampung, jadi terbiasa dan akhirnya mereka bisa ngomong Lampung, mau orang Jawa, mau orang Padang, mau orang Batak gitu. Itu kalau di daerah-daerah pada kenyataannya. Tapi yang menjadi permasalahan kita sekarang ini adalah di kota. Misalnya contoh kota Bandar Lampung itu sebenarnya yang Rahma ya. Jadi tidak usah terlalu dikhawatirkan menurut saya. Tetapi kalau kita melihat di perkotaan ini, apa yang membuat kaum muda ini merasa enggan untuk menggunakan bahasa daerah, khususnya bahasa Lampung? Ada beberapa faktor ya, ada faktor internal, ada faktor eksternal sebenarnya. Nah, untuk faktor internal sendiri, yang pertama itu dari faktor keluarga. Artinya melemahnya sosialisasi dalam keluarga itu sendiri. Jadi orang tua cenderung dia menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi sehari-hari dengan anaknya ketimbang menggunakan bahasa daerah. Padahal kalau kita lihat pada kenyataannya orang tua, bapak, ibu ini sama-sama suku Lampung. Tapi ketika berkomunikasi dengan anaknya, bahasa yang diajarkan bahasa ibu artinya itu adalah bahasa Indonesia. Nah, kejadian ini itu sudah lama, sudah sangat lama terjadi, sudah dari generasi kapan terjadi. Nah, itu yang membuat akhirnya bahasa Lampung itu kan jarang terdengar. Kita nggak tahu apakah ini karena ketakutan orang tua kalau tidak diajarkan bahasa Indonesia ketika anaknya nanti sekolah nggak bisa bahasa Indonesia atau bagaimana gitu ya. Jadi tapi yang jelas pada kenyataannya di mana-mana itu faktor yang sangat utama itu adalah dari lingkungan keluarga. Kemudian yang kedua, faktor internal yang kedua adalah adanya kurang kesadaran dari generasi muda. Mungkin kalau generasi muda zaman dulu orang tuanya orang Lampung, bapak ibunya orang Lampung, mengajarkan bahasa Indonesia, tetapi karena masih ada kesadaran generasi zaman dulu itu untuk ada kemauan belajar bahasa Lampung. Jadi walaupun orang tuanya tidak mengajarkan bahasa Lampung, dia masih mau untuk belajar, ada kemauan, ada kesadaran. Tetapi semakin kesini, kesini itu anak-anak muda zaman sekarang, bapak ibunya orang Lampung mengajarkan komunikasi sehari-hari bahasa Indonesia, tetapi kesadaran dari dirinya sendiri itu semakin tergerus, semakin berkurang. Apa mungkin juga gini ya Bu, ketika bapak ibunya sama-sama orang Lampung ya, dia juga tidak berkomunikasi antara
Iya, suami semua istri istrinya gitu ya. juga tidak menggunakan bahasa Tidak. Lampung. Iya, itu ada Jadi kejadian banyak. tidak terbiasa Tidak mendengar terbiasa ya. mendengar. Kalau istilahnya kalau bahasa Inggris itu ya, kalau setiap hari didengerin terus lama-lama dia kan hafal. Iya. Sementara kalau orang tuanya sendiri tidak berbicara dalam bahasa Lampung, gimana anaknya mau tahu bahasa Lampung betul itu ya? sekali. Mungkin itu ya. Jadi semakin artinya gini, kejadian seperti ini kan akan membuat tergerusnya apa namanya itu kesadaran dari generasi muda untuk mempelajari bahasa Lampung itu sendiri. Selain dia mikir manfaatnya sekedar komentar apa, tapi menggunakan bahasa Lampung. Tapi dia kemas menarik, itu sudah banyak contoh-contoh seperti itu. Nah, itu menurut saya bisa saja kita contohkan ke anak-anak. Ini begini loh, paling tidak mereka mendengar, oh bahasa apa yang dia pakai ya ini, dia ngomong apa ya, menarik juga ya. Terus YouTube-nya subscribernya banyak loh, mereka bisa meniru, nggak sah-sah aja seperti itu. Pak, kalau di sekolah ada nggak misalnya bukan hari ya, maksudnya gini, dalam 1 minggu sekolah ya, ada nggak diwajibkan kita menggunakan bahasa daerah, bahasa Lampung? Karena gini ya, kalau dalam 1 minggu di sekolah Islam contohnya ya, itu 1 hari, misalnya hari Rabu harus menggunakan bahasa Arab, tidak boleh ada satupun yang tidak berbahasa Arab. Hari Kamis harus menggunakan bahasa Indonesia, hari Jumat harus menggunakan bahasa Inggris. Nah, ada nggak di sekolah negeri ya, kita kan berbicara sekarang itu mengenai di sekolah-sekolah yang memang umum. Apakah ada untuk strategi menggunakan bahasa daerah itu diwajibkan hari Senin, Rabu, Jumat misalnya, supaya aktif loh berbahasa Lampung gitu kan? Jadi ada panisnya nanti di situ. Gimana Pak? Sebenarnya itu kan sudah berhubungan dengan Perda ya, kebijakan. Kebijakan itu sebenarnya sudah ada. Oh iya. Tetapi di lapangan itu tadi, di lapangan kenyataan fakta yang ada tidak terjalani dengan baik, tidak terjalani atau tidak terimplementasinya di lapangan itu, bahkan kalau saya bilang itu lebih cenderung 0%. Baik di instansi Mengapa? pemerintah ataupun Karena ini kan berhubungan dengan masyarakatnya sebetulnya, masyarakatnya sendiri ataupun kebijakan pimpinan sendiri. Nah, itu yang bahasa Lampung saya kira kan susah untuk dikenal oleh kaum milenial saat ini. Betul. Nah, asalkan itu bisa Perda itu betul-betul dijalankan, ya mudah-mudahan semua itu akan ada hasil yang lebih baik dari sekedar hanya tahu saja tentang bahasa Lampung, tapi bisa menggunakan. Nah, sebenarnya kalau dari MGMP sendiri ya, kami sudah berusaha membuat bahan ajar seperti kata Bu Yaumi, bahan ajar yang berbasis digital. Dan salah satunya ya saat ini saja sudah berlangsung beberapa lama. MGMP itu kerjasama dengan tim di UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini, itu sudah menghasilkan beberapa produk yang tujuannya adalah untuk memudahkan anak-anak masa kini, karena kita tahu sekarang ini sudah banyak berbasis digital. Ya, artinya anak-anak bisa mengakses bahasa Lampung itu di dalam gadgetnya itu. Itu kan untuk tujuannya adalah untuk mempermudah. Kemudian selain paling utama kita mengenalkan itu, karena itu tadi ketika mereka sudah melihat, mereka mencoba, mereka paham, nah itu kita buat supaya itu bisa menarik minat mereka untuk belajar. Tapi semua memang tergantung, utamanya adalah kebijakan. Nah, dalam upaya di sekolah pun karena kita tahu ya, karena pendidikan kan menjadi ujung tombak. Ini guru ini, utamanya kita kembali ke guru juga. Guru itu harus membiasakan anak-anak itu, si peserta didik itu tadi untuk berbahasa Lampung. Semakin bisa biasa, semakin mereka biasa mendengar, mencoba menggunakan bahasa, melihat, kemudian dengan membentuk komunitas berbahasa Lampung di dalam kelompok mereka, yang mudah-mudahan mereka akan jadi bisa berbahasa Lampung.
secara aktif Ya, ya. permasalahannya ketika mereka sudah di luar sekolah, Iya. lingkungan kembali ke lingkungan Rumah, masyarakat di benar. rumah, mereka sudah Tidak lagi cenderung jangankan untuk menggunakan bercakap-cakap bahasa- menggunakan bahasa Lampung, mendengarnya pun sudah langka untuk mereka. Dan di mana mereka bisa menjadi bahasa Lampung? Ya di sekolah. Iya. Kembali ke sekolah, komunitas yang terbentuk oleh kelompok mereka, tentu saja dengan bimbingan guru mereka. Nah di situ itu bisa minimal dalam pelajaran bahasa Lampung menggunakan bahasa Lampung, menggunakan bahasa Lampung. Nah di situ kemudian kembali lagi apa namanya, pembiasaan yang selalu berulang-ulang itu Iya, tadi. betul. Jadi sebenarnya mungkin perdanya sudah ada, tapi actionnya yang belum mungkin harus ada semacam panis ya. Artinya gini, baik di lingkungan sekolah maupun pemerintahan ya, karena di daerah lain ya, setiap dia masuk ke suatu pemerintahan minimal dia menggunakan 1-2 bahasa daerah itu, gitu ya. Sementara kalau di kita sama sekali tidak ada. Artinya kita ngomong ya seperti inilah gitu loh. Harusnya memang kita harus membiasakan, tapi kalau memang kita aja tidak ada pendukung juga tidak bisa ya. Artinya memang ini adalah apa yang harus di sekolah lakukan. Kita harus punya 1 hari untuk full day menggunakan bahasa Lampung ya. Kalau di luar itu ya silahkan di luar hari itu. Artinya mereka harus aktif di hari itu menggunakan bahasa Lampung agar menumbuhkan kembali rasa cintanya itu ya, bangga menggunakan bahasa Lampung. Menumbuhkan kebanggaan itu bagaimana sih Pak? Karena kan kita tahu lingkungannya tidak mendukung supaya orang itu ketika belajar bahasa Lampung tuh bangga seperti kita belajar bahasa Inggris yang fasih ketika ngomong, wih orang itu pintar bahasa Inggrisnya. Bagaimana itu Pak ditumbuhkan seperti itu? Iya, sebetulnya ini kan ada langkah konkret, langkah konkret yang harus dilakukan. Namun langkah ini perlu dapat dukungan terutama dari semua pihak, kebetulan semua pihak, yang terutama adalah dari pemerintah sendiri. Ya, harus ada ya. Harus ada. Jadi harus ada, bukan hanya kita mau mengimbau saja, tapi memang harus dipaksakan, agak sedikit dukungan dipaksakan. ada. Misal begini, kita membumingkan bahasa Lampung ini. Dimulai dari lingkup tempat kita kerja. Kalau lingkup sekolah. Nah, lingkup sekolah ini coba lihat ketika masuk sekolah mana ya bahasa Lampung. Kan tidak ada. Minimal ada, kalau ada kata-kata misal ada kota sampah, Umban Yiyuh Dija. Nah, misal begitu kan. Anak-anak kan terbiasa melihat itu, membaca itu, mengucap itu, mereka akan bisa berbahasa. Umban itu buang, bukan hanya tahu arti tapi mereka bisa menggunakan. Ada nggak sih bahasa slangnya, bahasa Lampung, ada nggak bahasa slangnya kan? Kebanyakan bahasa kaum milenial itu kan bahasa slang. Ada nggak dari bahasa Lampung ini yang bahasa slangnya supaya mereka itu ketika ngobrol pun keluar loh bahasa slang bahasa Lampung itu? Iya, terkadang bahasa slang yang muncul ini bahasa yang itu tadi ya, secara sikap sopan santunnya kadang-kadang itu yang lebih cenderung munculnya hal yang negatif. Gitu. Sebenarnya kalau bahasa Lampung itu kan bahasa yang apa ya, tata keramanya yang bagus. Kita kalau bisa dilihat dari penggunaan sapa itu, kata sapa itu sangat baik. Kenapa demikian? Ketika mereka menyapa kepada orang tua harus menggunakan kata apa. Gitu. Nah itu sebetulnya baik dimulai dari situ. Tapi kalau dengan pembiasaan kita melihat anak itu cenderung ya, sebenarnya di konten YouTube tuh nggak salah ya. Tapi yang muncul itu lebih cenderung ke bahasa-bahasa ya kan, yang harusnya tidak dicontoh sama anak. Gaya berbahasa seperti itu gitu. Nah itu perlu ada arahan kepada mereka. Memang bagus celetukan istilahnya, celetukan bahasa. Tapi harusnya dan kita kembalikan dengan tata krama yang baik.
bagaimana cara berbahasa yang baik. Iya. Itu perlu pengarahan bagi untuk anak-anak kita. Itulah tugas guru mengarahkannya. Karena itu bahasanya bagus, tapi cara menyampaikan itu yang harus kalian perhatikan. Kita harus beretika. Bahasa itu kan juga Betul. punya etika. Karena dari bahasa itu bisa dilihat ya. Ya, betul. Ketika kita bahasanya jelek, orang pun tidak memandang kita ya karena dari bahasa kita. Lalu di bahasa Lampung sendiri ada tidak tingkatan? Artinya bahasa biasa, bahasa anak-anak, bahasa dewasa, bahasa ke orang tua, ada tidak tingkatannya? Sebenarnya bahasa Lampung itu tidak punya tingkatan ya. Hanya saja dia punya membedakan bahasa, istilahnya itu bahasa penggunaan bahasa penggunaan bahasa itu kata ganti itu tadi kata beliau ya. Kata ganti Nah orang. itu tadi saya sampaikan tadi bahwa bagaimana ketika menggunakan bahasa ini berbicara kepada yang tua atau kepada yang sebaya, ya mungkin di situ saja beda. Karena kemudian ketika bahasa itu digunakan dalam forum-forum resmi, secara secara itu tadi, secara garis besarnya bahwa bahasa Lampung itu sebenarnya tidak ada tingkatan-tingkatan seperti bahasa Jawa itu tidak ada. Hanya saja yang membedakan penggunaan sikap berbahasanya itu ada pada kata ganti yang digunakan. Misalnya karena berbicara kepada guru harus menggunakan ini kata gantinya gitu ya. Kemudian bahasa-bahasa yang bukan tingkatan ya, tapi bahasa resmi, bahasa Lampung yang biasa digunakan dalam acara-acara adat tentu akan bahasanya lebih halus, lebih halus. Kemudian ya bahasanya penuh dengan makna, syarat makna ya. Syarat dengan makna, bahasanya sangat baik, santun sekali sehingga orang pun yang disindir itu tidak sadar, tidak terasa mereka kadang-kadang oh tadi itu sebenarnya nyindir begini katanya. Tapi juga karena nggak paham Pak. Iya. Jadi dia tidak terasa tersindir ya. Oke. Ya sama tadi itu langkah konkretnya nyata harusnya yang oleh pemerintah tadi memboomingkan bahasa itu. Coba kalau misal di berbagai tempat yang berhubungan dengan tempat publik lah ya, umum publik kan ya, itu dimunculkan bahasa Lampung. Tapi kan sekarang memang sudah ada ya, saya melihat di warung-warung ya, singgapai atau menganpai. Kalau menganpai itu ada kata rumah makan, mukipai gitu. Itu di-booming-boomingkan sehingga itu akan terjaga dan terlestari bahasa Lampung itu kan. Artinya dimunculkan seperti itu. Jadi ketika masuk dalam pintu sebuah wilayah, pintu gerbang wilayah, muncul misalnya selamat kantor atau selamat minggu atau nyo kabal, seperti itu. Jadi sapaan sederhana yang muncul. Kemudian ada petatah petiti yang dimunculkan, ditempel di dinding serumah makan. Itu kan orang kan baca. Kenapa sih kok jadi takut memunculkan gitu? Justru orang itu membaca itu akan jadi penasaran dan dia bertanya. Muncul dia akan belajar. Tapi kalau kita tidak akan pernah munculkan, maka mereka juga tidak akan pernah tahu. Iya, betul. Gitu. Oke, sekarang ini Pak, permasalahan tentang bahasa dan sastra ya. Karena beberapa tahun ini mulai ada kemunduran nih. Sayang loh kalau kita ditinggalkan oleh penuturnya. Apa nih yang mau dimunculkan? Dari pentingnya kita harus mempush mereka mengenal bahasa dan sastra. Ya, itu tadi kembali kita membumingkan. Membumingkan itu dengan cara bagaimana seringlah memunculkan kata-kata bahasa Lampung. Kemudian itu tadi saya bilang, kata bahasa Lampung bisa berupa sastranya ditempel. Kemudian ketika kita ada petatah petitih, titik gemeti, ataupun ada cepalo misal ditempel-tempel di dinding. Tahu ada fiil pesendiri, tapi kita memberikan makna yang baik, bukan makna fiil pesendiri yang makna yang seolah mementingkan diri sendiri, bukan seperti itu, ego terhadap diri, bukan seperti itu. Fiil bukan seperti itu. Fiil itu kan nilai kehormatan. Nah, sehingga di situ ada penjelasan fiil pesendiri ulun Lampung, berjuluk Badut, berjuluk Kartini, begini. Tulis pakai bahasa. Sehingga akan bertanya, ternyata kalau memahami makna dari isi tentang berbesgi, sangat bahagia. Ternyata orang Lampung ini seperti ini. Nah, tidak langsung mereka tahu
mau belajar bahasa Lampungnya secara tidak tuh, secara tanpa sadar telah mendalami filosofi orang biasa Lampung. Iya. Lalu ada tidak apa itu konkretnya, misalnya untuk bahasa dan sastra ini diadakan semacam perlombaan, Iya. ya, ya ada mungkin nari, Ya. lomba baca puisi, lomba drama, pembacaan dongeng, ada Ya. tidak itu yang harus digiatkan? Sebenarnya kalau kita kembali lagi ke kebijakan, Hmm. nah, kebijakan ini kan memang harus dibuat itu kuat. Ya. Artinya ketika kebijakan itu dibuat, misalnya Bukan untuk sekedar dibuat. bukan hanya sekedar dibuat, tapi dari atas ini tetap harus terus ke bawah. Iya. Misalnya kebijakan tentang penggunaan bahasa Lampung di hari apa, itu di semua, baik instansi pemerintah ataupun di sekolah-sekolah, itu memang harus pemerintah harus memperkuat dengan kebijakan ini. Iya. Kemudian misalnya ada kebijakan untuk membimbingkan bahasa Lampung itu tadi, baik Iya. bahasa ataupun sastranya, bagaimana caranya, kembali lagi ke kebijakan. Hmm. Jadi kalau kita lihat sastra Lampung itu masih sering sekali digunakan Iya. kalau di dalam upacara-upacara Iya, adat, betul. misalnya seperti Iya. itu. Tetapi masih banyak sastra-sastra lain yang sebetulnya tidak ketika upacara adat saja digunakan. Iya. Masih banyak sastra lain yang bisa digunakan di saat situasi non formal, Hmm. di situasi santai misalnya. Jadi bisa non formal ataupun non formal. Jadi biasakanlah diperdengarkan sastra-sastra itu, Iya, entah itu betul. puisinya gitu atau apanya, atau diperlihatkan tulisan sastranya gitu ya, di tempat-tempat umum seperti yang Pak Heri bilang tadi, misalnya di tempat pariwisata atau apa, perdengarkanlah lagu-lagu Lampung lah atau segata-segatanya. Itu kan pasti indah itu Betul. didengar, mereka biasa mendengar itu. Hmm. Nah, kembali lagi kepada kebijakan tadi, dibuat harus Iya. kuat. Dan misalnya, oh ini dinas pariwisata ini harus begini. Hmm. Nah, gitu. Ini harus mengadakan lomba ini. Kalau Betul. kebijakan itu kuat dibuat, itu akhirnya akan membangun semangat, motivasi. Akhirnya kita bangga. Iya. Gimana Pak? Ya, jadi apa yang disampaikan beliau itu benar sekali. Hmm. Karena yang pokok penting ini adalah pemerintah yang Daerah, menentukan ya. kebijakan itu, Iya. bukan hanya sekedar mereka membuat perdanya, tapi actionnya tidak ada. Terserah, Dan- mau dilaksanakan ya. boleh nggak ada apa-apa. Dan ya ini mungkin berupa saran dari kami ya, saran dari kami supaya tetap kalau ingin betul-betul menjaga dan melestarikan bahasa Lampung ini, mudah-mudahan didengar oleh pemangku kebijakan pemerintah ataupun kepala daerah kita, cobalah seandainya nih kita seperti ada penerimaan pegawai, ya semua pegawai itu coba si peserta yang Dites ya. dites itu, nah dites juga bisa tidak dia bahasa Bahasa Lampung, daerahnya. gitu. Betul. Sehingga betul-betul kita itu yang di daerah ini pun akan Termotivasi ya, ya, untuk termotivasi, memakai bahasa kemudian Lampung secara tidak langsung mereka akan rasa percaya diri. Iya, iya. Kenapa orang di tempat saya, di rumah saya ingin Iya. bekerja di tempat saya, Betul. ini salah satu syarat untuk jadi pegawai dia harus pandai bisa berbahasa Bahasa Lampung, Lampung. sehingga tesnya ada loh, tes bahasa Lampungnya. Iya. Jangan dianggap, sehingga saya yakin Remeh tidak akan ya. dianggap remeh, sehingga orang yang dari luar daerah, misal yang dari Jawa, dari Sumatera misalnya, Mereka juga harus ingin belajar ya Pak ya. Atau paling ikut tidak tes, budayanya lah, Iya, begitu betul, ya. betul. mereka ingin tes gitu Budaya, ya, bahasa tes. budaya. Oh, ketika mereka melihat, waduh udah tes bahasa Lampung juga gimana, waduh harus belajar juga. Iya. Jadi pasti mereka akan belajar, Betul, iya. ya kan? Iya. Nah itu kalau diperkuat seperti demikian, saya yakin betul-betul bahasa Lampung akan terjaga dan terlestari. Iya. Tapi kalau nggak ada actionnya, ya, Hanya perda dan Perda. kebijakan Tapi saya saja ya. misal anak-anak sekolah nih, oh dia mau masuk favorit, ada tes tuh, ya misalnya tesnya masuk ilmiah. Nah tesnya bukan hanya mata pelajaran yang empat itu saja, bahasa matematika, Inggris, bahasa Inggris gitu Iya, kan. betul. Nah munculkan juga bahasa bahasa daerahnya, Lampungnya, iya. sehingga anak akan termotivasi mereka Iya, belajar. iya, iya. Seperti itu. Harusnya ada kayak TOEFL gitu ya. Betul, betul bahasa Lampung. TOEFL bahasa Lampung. Minimal mereka harus menguasai, nggak usah banyak-banyak lah ya, 100 100 misalnya ya, nah. sudah lumayan ya, Iya. daripada tidak tahu sama sekali Betul. dan mereka tinggal di
Lampung. Sebetulnya bukan hanya untuk kita saja bahasa Lampung, termasuk bahasa daerah lain pun Lain, begitu. iya, betul ya Pak ya. Sehingga saya yakin kaum milenial ini akan punya motivasi semangat, gimana saya mau terima pegawai di sana, orang di sana kan tes Tesnya daerahnya harus menggunakan bahasa Lampung. setempat di sana. Dan juga saya yakin anak-anak yang putra daerah kita, misalnya tinggal daerah kita ini, semakin tinggi motivasi mereka Iya. untuk belajar. Menguasai, Karena mereka ya. yakin, wah Iya. kita ini kemenangan kita bisa bahasa Lampung, Iya, yang dari luar kan betul. belum Iya, katanya. betul. Kenapa kita Betul, karena itu kan sebagai bukti atau wujud dari kita cinta loh dengan daerah Betul. kita, Bangga, ya, bangga. dengan daerah Iya, kita. betul, Nah itu betul. wujud apa? Iya. Betul. Itu yang harus dimunculkan ya, kebanggaan Iya. itu dari hal-hal yang kecil. Sebenarnya mungkin tidak terfikirkan atau belum terfikirkan ya hal seperti itu ketika kita mau masuk sekolah, mau masuk di instansi pemerintahan, ada tes yang khusus betul mengenai betul. kebudayaan, bahasanya Nah, ya. betul. Minimal yaitu tadi ya harus menguasai yang bahasa kabar aja lah. Iya, yang bahasa yang biasa. Say hello lah, bahasa say hello hello, ya kalau bahasa Inggrisnya ya. Nah, itu sebenarnya memang harus ditanamkan dari usia dini ya, mungkin PAUD dikenalkan walaupun belum sepenuhnya. Mungkin mulai dari dari SD lah ya. Karena di SD kan sudah ada guru yang mumpuni. Sementara kalau di PAUD nih belum ada. Jadi mungkin dari pihak MGMP juga bisa mengundang guru-guru untuk PAUD ya, TK, mengenalkan juga bahasa Lampung. Karena kalau enggak pun nanti di SD dia juga bingung. Ini apa ya, walaupun sih memang kadang ada nyanyiannya ya, kita kenalin. Kadang kita suka ngenalin say, ya kan, sampai 10 lah minimal ya. Itu bahasa Lampung. Tapi untuk pengenalan yang sedikit-sedikit itu tadi, itu yang belum. Mungkin besok-besok ini tugasnya Bapak nih ada nih supaya Ya, guru-guru tugas bersama. ya tugas bersama supaya nanti guru-guru yang di bawah seperti PAUD dan itu juga diikut sertakan. Karena memang dari situ juga ya Pak ya. Iya. Ya. betul. Oke. Nah, sebelum kita tutup nih ya Pak ya mengenai pelestarian bahasa Lampung ini, apa yang akan Bapak sampaikan ya untuk semua kita masyarakat Lampung agar kita itu bisa mempunyai motivasi menanamkan bahwa saya ini tinggal di Lampung, lahir pun di Lampung loh. Sampai missing aja di Lampung. Iya betul, tapi kita nggak bisa loh bahasa Lampung. Seperti saya nih ya, baru-baru ini ketika memang saya di sini sudah mulai nih, Ibu Yomi kenalan nih sama Bu Yomi, kenalan sama ibu-ibu yang lain, sama Pak Heri, mulai nih karena kita ada bahasa daerahnya. Masuklah sedikit-sedikit Betul, ya. masuk. Dan saya mulai menyukai. Nah, dari rasa suka, karena ngedengar suka dan mau tahu apa sih artinya. Nah, dari situ. Nah, bagaimana Pak untuk Bapak memberikan sedikitlah apa nih penutup untuk kegiatan atau pelestarian bahasa Lampung ini ke masyarakat dan kaum milenial? Kalau saya sih hanya ingin mengajak saja, jadi pada kita semua masyarakat Lampung, terutama yang tinggal di Lampung, apapun sukunya, dari manapun asalnya, ketika sudah tinggal di Lampung, mau tidak mau kita harus seperti kata peribahasa, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Nah, kan, payo lah, ham pecawa Lampung, ngajin cuti, hidang bermakna, malam, siapa lagi, maganta, kapan lagi, saya peduli jamaah bahasa Lampung. Oke, dari Ibu. Saya hanya menambahkan kalau dari Pak Haryadi tadi, dari kebijakan pemerintahnya itu yang harus diperkuat lagi untuk eksistensi bahasa Lampung. Dan mungkin perlu diperbaiki mungkin ya tentang kurikulum, arah kurikulum pembelajaran bahasa Lampung itu tepatnya seperti apa, Lebih terfokus ya. seperti apa, dikemas seperti apa sehingga tujuan pembelajaran itu bisa tercapai dengan baik. Oke, terima kasih Pak Heri dan juga Bu Yomi atas ngobrol-ngobrol kita saat ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan juga bisa atau ada yang mendengar lalu bisa dibuat sesuatu yang lebih terfokus lagi untuk kurikulum dan bagaimana untuk menumbuhkan rasa cinta dan bangga ke bahasa Lampung ini ya.
Baik sahabat edukasi, bahasa daerah merupakan salah satu kekayaan bangsa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang sangat berharga. Oleh sebab itu, mari kita jaga dan lestarikan keberadaannya. Upaya pelestarian bahasa Lampung bukan saja hanya diberikan atau harus dilakukan oleh pemerintah daerah, tetapi juga oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat Lampung, agar bahasa Lampung ini tetap lestari, tetap terjaga, tetap digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oleh sebab itu, mari kita tanamkan di diri kita masing-masing untuk menjaga dan juga melestarikan bahasa Lampung, karena bahasa Lampung ini memiliki atau banyak syarat muatan kultur yang sangat tinggi, sehingga nanti suatu saat bisa kita berikan ke generasi selanjutnya. Jadi mari gelorakan semangat untuk berbahasa Lampung. Kita sama-sama Pak, yang lamun ma'ham sapa lagi, mak ganta kapan lagi. Sampai tunggal luot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.